warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Anissa Nusarofa dengan NIM 2008738 kelas 1B PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya buat dengan judul Analisis Metode Pembelajaran Dongeng Menggunakan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Moral Anak Usia Dini. Ada 5 submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, temuan dan pembahasan. Dan yang kelima, simpulan. Pendidikan anak usia dini sangat penting pelaksanaannya, bahkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan kuat. Saat ini sangat diperlukan pendidikan anak usia dini untuk membentuk karakter moral anak. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan perkembangan moral anak yaitu melalui kegiatan mendongeng. Kegiatan mendongeng sangat disukai oleh anak-anak, apalagi jika kegiatan mendongeng ini menggunakan media audiovisual. Karena penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dapat menarik minat anak, serta pembelajaran akan semakin menarik dan lebih disukai oleh anak. Rumusan masalah penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis metode pembelajaran dongeng melalui media audiovisual, apakah dapat mempengaruhi moral anak atau tidak. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pengaruh media audiovisual yang signifikan terhadap perkembangan moral anak berdasarkan metode pembelajaran dongeng pada anak usia dini. Menurut Mijan dalam Mubarok, tahun 2015 dongeng merupakan cerita rekaan, hayalan yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Terdapat beberapa aspek dalam mendongeng yaitu aspek intelektual, aspek kepekaan, kehalusan budi, emosi, seni, fantasi, serta imajinasi. Kailan pada tahun 2002 menjelaskan bahwa moral merupakan suatu ajaran, patokan, ataupun kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia yang baik. Menurut Winkel pada tahun 2009 menjelaskan bahwa media audiovisual merupakan media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan kaset audio. Penelitian artikel ini dibuat berdasarkan metode kajian pustaka, yaitu mencari informasi dari beberapa literatur empiris yang sesuai dan relevan dengan tema. Literatur yang digunakan yaitu buku, artikel ilmiah, dan jurnal nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil metode kajian pustaka, yaitu dengan mencari literatur dari beberapa jurnal nasional yang sesuai dan relevan dengan tema, saya menemukan bahwa metode dongeng dengan menggunakan media audiovisual dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan menarik minat anak sehingga anak lebih mudah menyerap informasi yang diberikan dari dongeng tersebut. Pelaksanaan pendidikan moral di setiap tahapan usia anak dilakukan melalui metode yang berbeda-beda. Maksudnya yaitu pemberian stimulus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak disesuaikan dengan tahapan usia dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Samsu Yusuf LN pada tahun 2011 halaman 134 menjelaskan bahwa perkembangan moral pada anak dapat berlangsung melalui beberapa cara. Yang pertama, pendidikan langsung melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau yang baik dan buruk oleh orang tua, guru, orang dewasa, ataupun yang lainnya. Yang kedua, identifikasi dengan cara meniru penampilan atau tingkah laku moral orang dewasa yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba dengan cara mengembangkan tingkah laku moral sebagai coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman ataupun celaan akan dihentikan.
Melalui pendidikan moral dapat dicapai tujuan pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang bermoral dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Pembelajaran mendongeng merupakan media yang sangat efektif untuk menanamkan berbagai nilai dan etika terhadap anak, termasuk menimbulkan rasa empati dan simpati pada anak. Melalui mendongeng, anak dapat menangkap pesan moral secara langsung yang dapat membuat anak mencontoh karakter yang ada di dalam cerita dongeng tersebut. Dengan mendongeng, akan terjadi proses transformasi nilai melalui perilaku dan karakter tokoh dalam cerita, apalagi jika mendongeng dibantu dengan media dan teknologi. Maka suasana mendongeng akan menjadi hidup, menarik, dan terjadi komunikasi sosial antara anak dan guru. Seperti yang diungkapkan oleh Atol pada tahun 2011 halaman 20, media audiovisual memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas dalam bentuk kata, tertulis, ataupun lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera seperti objek terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, ataupun model. Yang ketiga, media audiovisual berperan dalam pembelajaran tutorial. Penggunaan media audiovisual juga dapat membantu memberikan konsep pertama atau pesan yang benar, mendorong minat, meningkatkan pemahaman yang lebih baik, melengkapi sumber belajar yang lain, menambah variasi metode pembelajaran, menghemat waktu, meningkatkan keingintahuan intelektual, dan membuat ingatan terhadap pembelajaran lebih lama. Berdasarkan uraian yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa metode dongeng dengan menggunakan media audiovisual sangat mempengaruhi terhadap perkembangan moral anak. Bukan hanya itu, metode mendongeng dengan media audiovisual juga dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan menarik minat anak sehingga anak lebih mudah menyerap informasi yang disampaikan dari dongeng tersebut. Pemakaian media audiovisual juga dapat meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.